Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu malam, Siti Khadijah bermimpi seolah-olah ia melihat matahari turun dari langit, lalu masuk ke dalam rumahnya. Kemudian sinarnya menyerot keluar, sehingga tak satu pun rumah di kota Mekah, melainkan mendapatkan cahayanya. Ketika ia bangun dari tidur, ia lalu menceritakan mimpinya itu kepada pamannya yang bernama Warokoh bin Naufal, seorang yang ahli dalam menabirkan mimpi. Sang paman berkata, sesungguhnya seorang nabi akhir zaman akan menjadi suamimu. Siti Khadijah bertanya, wahai paman nabi itu dari negeri mana? Jawabnya, dari Mekah. Tanya Khadijah, dari kabilah apa? Dari kabilah Quraisy. Tanya Khadijah, dari puak mana? Dia dari Bani Hashim. Khadijah bertanya lagi, siapakah namanya? Namanya Muhammad. Sejak saat itu, Siti Khadijah senantiasa memperhatikan dari mana kira-kira matahari itu akan muncul. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah pamannya Abu Tholib sedang makan. Pamannya Abu Tholib dan bibinya Atikah sedang memperhatikannya, mereka melihat gerak-gerik, adab serta perilakunya yang mulia, maka berkatalah Abu Tholib, Muhammad sekarang telah menjadi seorang pemuda dewasa, sedangkan kita tidak mempunyai biaya untuk menikahkannya. Kita belum tahu bagaimana kemaslahatan dalam urusannya itu. Saudarinya Atikah menjawab, wahai saudaraku, aku mendengar bahwa Khadijah sekarang akan mengirimkan kafilah dagang ke negeri Syam, bagaimana kalau kita pekerjakan Muhammad kepadanya, sebab setahuku, setiap orang yang pernah berhubungan dengannya, akan diberkati Allah dalam penghidupannya. Dengan demikian kita akan mendapatkan biaya untuk pernikahannya kelak. Renungan. Seakan-akan Allah mengatakan, Atikah dan Abu Tholib mengatur bagi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebab-sebab penghidupannya, mereka tidak mengetahui bahwa kami mengatur baginya sebab-sebab kenabiannya. Sama juga seperti Siti Zulaikha dan Aziz pembesar Mesir mengatur bagi Yusuf alaihissalam sebab-sebab penghambaan dan penghikmatan, mereka tidak mengetahui bahwa kami mengatur baginya sebab-sebab kerajaan dan kenabian. Sama juga seperti bahwasanya putri Nabi Syuaib dan bapaknya mengatur bagi Nabi Musa alaihissalam sebab-sebab untuk menjadi pengembala dan buruh, mereka tidak mengetahui bahwa kami mengatur baginya sebab-sebab untuk menjadi Nabi Al-Kalim, yang diajak berdialog dan berlayar. Kembali ke alur cerita, kemudian mereka memusyawarahkan rencana mereka itu dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun menerima rencana tersebut. Maka pergilah Atikah ke rumah Siti Khadijah untuk membicarakan tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin bekerja padanya. Tatkala Siti Khadijah mendengar perkataan Atikah itu, ia berpikir, inilah teaweyel mimpiku, sebab pamanku Warokoh bin Naufal mengatakan bahwa calon suamiku itu berasal dari Arab, sedangkan ia ini adalah orang Arab, dari Mekah, suku Quraisy, Bani Hashim. Namanya pun cocok yaitu Muhammad, akhlaknya mulia dan penampilannya agung. Sungguh ia tidak lain, melainkan penutup nabi-nabi. Lantas Siti Khadijah berkehendak untuk mengawininya pada saat itu, namun ia merasa khawatir kalau nanti timbul tuduhan yang tidak-tidak. Karena itu ia berkata dalam hatinya, sekarang sebaiknya aku mengupahnya, dan aku bersabar dahulu dalam mencintainya, sampai Tuhan membukakan jalan bagi kami berdua. Sama juga seperti yang terjadi pada Syafrawa, bahwasanya ketika Syafrawa binti Syuaib memandang Musa alaihissalam, ia ingin dan suka sekiranya Musa menjadi suaminya, namun ia merasa malu untuk mengutarakan maksudnya itu, karena itulah ia lalu berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, pekerjakanlah ia, karena sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan itu ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dan persamaannya seakan-akan Allah mengatakan, wahai hambaku, aku tidak membutuhkan kebaktian dan kehidmatanmu, akan tetapi perintahku kepada kalian agar berbuat taat dan ibadah serta aku timpakan ke atas kalian malapetaka dan kepayahan adalah supaya bertambah besar tuduhan dan cercaan orang-orang kafir. Sehingga apabila engkau meletakkan kepalamu di atas tanah dan engkau bersujud seraya mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, aku jawab dan aku katakan untukmu, labbaik wahai hambaku. Wahai hambaku, aku luaskan rahmatku dan aku beri engkau makanan kecintaan kepadaku serta aku beri engkau minuman kerinduanku, angkatlah kepalamu, sebab maksudku adalah hubungan, bukan perbuatan. Kembali ke alur cerita, kemudian Khadijah berkata kepada Atikah, wahai Atikah, sesungguhnya aku biasanya mengupah setiap buruh sebesar 20 dinar, namun bagi Muhammad, aku akan mengupahnya 50 dinar. Maka pulanglah Atikah dengan hati gembira, ia segera memberitahukan berita itu kepada kakaknya Abu Tholib. Lalu Abu Tholib berkata kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pergilah ke rumah Khadijah,
dan bekerjalah menurut apa yang disuruhnya. Dengan hati yang sedih dan air mata bercucuran Rasulullah pun pergilah ke rumah Siti Khadijah, sehingga para malaikat di langit ikut menangis karena kasihan melihatnya. Ketika waktu keberangkatan kafilah dagang itu telah tiba, maka Maisarah kepala rombongan kafilah itu berkata kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, pakailah pakaian wool, dan pakailah kopiah di kepalamu, kemudian ambil tali kekang kendaraan, hadapkan ke negeri Syam." Rasulullah menuruti apa-apa yang disuruh oleh Maisarah itu. Sepanjang jalan beliau menangis, sambil berkata di dalam hatinya, "Mana ayahku Abdullah, dan mana ibuku Aminah?" Supaya beliau berdua melihat keadaan anaknya. Aduhai sengsaranya sebagai yatim dan sebagai orang asing, entah kembali atau tidak ke negeri tumpah darahku. Karena tangis dan ratapannya itu, maka terdengarlah ratapan dan jeritan di antara para malaikat. Renungan wahai umat Muhammad, tangisilah atas Nabi dan Rasul kalian. Karena para malaikat di langit pun telah menangis sebelum kamu. Jika umat Muhammad menangis ketika mengingat beliau, maka para malaikat saling bertanya-tanya, "Ila ahana, wa sayyidana wa maulana," apakah gerangan yang telah terjadi pada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena kami lihat mereka sedang bertangis-tangisan. Lantas Allah mewahyukan kepada para malaikat itu, bahwasanya ada seorang alim menceritakan kepada mereka tentang keadaan Rasulku, tentang kesusahan dan penderitaan yang dialaminya, itulah mereka menangis. Kemudian Allah melanjutkan, "Saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, sesungguhnya aku telah membebaskan mereka semua dari neraka dan siksaanku." Kembali ke alur cerita, Allah mengirimkan awan putih guna menaungi di atas kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari terik matahari di negeri Hijaz. Sebelum itu Siti Khadijah telah berpesan kepada Maisarah agar ia memberikan pakaian yang paling baik kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta memberikan tunggangan yang paling megah. Maisarah melaksanakan semua yang disuruh Khadijah kepadanya itu. Rasulullah pulas tertidur di atas unta dinaungi oleh awan putih serta dihembus angin sepoi-sepoi, hingga akhirnya sampailah rombongan kafilah itu di gereja salah satu rahib yang terletak di tengah-tengah perjalanan kafilah. Rombongan itu pun lalu berhenti dan beristirahat di bawah pepohonan. Rahib itu keluar dari gerejanya, ketika ia memandang ke arah rombongan kafilah itu, tampak olehnya awan putih yang menaungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka ia mendapat suatu firasat bahwa itu adalah seorang nabi. Kemudian ia mempersilahkan rombongan itu singgah di tempatnya sebagai tamu, untuk mengetahui siapakah gerangan orang yang telah mendapatkan kemuliaan itu. Mereka semua pergi memenuhi undangan tersebut. Selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menunggu di tempat kafilah itu meletakkan barang-barang bawaannya. Kemudian rahib itu keluar lagi dari gerejanya menuju ke pepohonan itu, maka ia melihat awan putih itu masih tetap berada di tempatnya, lalu ia menanyakan kepada mereka, apakah masih ada orang lain di tempat barang-barang itu? Mereka menjawab, tidak, selain seorang buruh yatim, sebagai pengembala onta. Lantas rahib itu pergi ke tempat Rasulullah berada. Setelah ia dekat, Rasulullah bangkit seraya menyalaminya. Rahib itu menarik tangan Rasulullah, diajaknya masuk ke gerejanya. Ketika Rasulullah bergerak hendak berjalan, maka rahib itu melihat awan putih itu pun turut bergerak. Dan ketika Rasulullah telah masuk ke dalam gereja dan duduk menghadapi hidangan, maka rahib itu keluar lagi untuk melihat awan putih itu. Dilihatnya awan putih itu berhenti di atas pintu gerejanya. Maka ia pun masuk kembali ke dalam gerejanya. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai pemuda, dari negeri manakah Anda berasal?" Rasulullah menjawab, "Dari Mekah." "Dari kabilah mana?" "Dari kabilah Quraisy." "Dari puak mana?" "Dari Bani Hashim." "Siapakah nama Anda?" "Muhammad." Rahib itu lalu merangkul Rasulullah dan mencium di antara kedua matanya seraya mengucapkan, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Kemudian rahib itu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tunjukkanlah kepadaku satu tanda lagi buat menenteramkan hatiku dan menambah keyakinanku." Rasulullah bertanya, "Apakah itu?" Si rahib menjawab, "Bukalah baju Anda, supaya aku dapat melihat di antara kedua belikatmu, karena di situ ada cap kerasulanmu." Rasulullah lalu membuka bajunya. Maka tampaklah oleh si rahib itu cap kenabian, bertuliskan. Rahib itu mengusapkan mukanya ke atas cap kenabian itu sambil mengatakan, "Wahai penghias hari kiamat, wahai pemberi syafaat kepada umat, wahai yang tinggi kemauan, wahai penghapus kesusahan, wahai Nabi pembawa rahmat." Kemudian ia pun menyatakan keislamannya dan menjadi baik Islamnya.
Renungan rahib itu memandang cap kenabian itu hanya satu kali, namun Allah lalu memuliakannya dengan keimanan dan melepaskannya dari siksaannya. Sedangkan orang Mu'min, yang hatinya dipandang oleh Al-Malikud Dayaan Ar-Rauful Manaan, Allah, 360 kali, di mana tampak tauhid, kemurnian, kebaikan dan penyesalan atas dosa, betapa ia tidak akan melepaskannya dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga, serta mengawinkannya dengan bidadari yang belum pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, maupun oleh jin. Dan betapa pula tidak diberinya buah-buahan yang berpasang-pasangan? Bahkan sudah tentulah akan memuliakannya dan mengaruniainya dengan memandang kepada wajahnya yang maha pengasih dan maha penyayang. Kembali ke alur cerita, tatkala rombongan itu sampai di negeri Syam, maka mereka pun lalu mengadakan transaksi dagang dengan masyarakat di situ. Suatu ketika, Rasulullah, Abu Bakar dan Maisarah keluar menghadiri hari raya orang-orang Yahudi untuk melihat-lihat. Ketika mereka sampai di tempat ibadat orang-orang Yahudi itu, maka Rasulullah masuk ke tempat itu. Beliau memandang ke pelita yang bergelantungan, tiba-tiba rantai-rantai tempat menggantungkan pelita-pelita itu menjadi terputus semuanya, sehingga menimbulkan keributan pada orang-orang Yahudi itu. Mereka pun menjadi ketakutan. Kemudian mereka menanyakan hal itu kepada alim ulama mereka, apakah yang telah terjadi sehingga timbul tanda-tanda ini? Alim ulama itu menjawab, kami mendapatkan di dalam kitab Taurat suatu keterangan bahwa Muhammad seorang nabi akhir zaman, bila ia hadir pada hari raya orang-orang Yahudi, maka akan tampak tanda-tanda seperti sekarang ini. Mungkin sekarang ia berada di tempat ini. Orang-orang Yahudi itu lalu mengadakan penyelidikan, mereka berkata, kalau kita dapatkan dia, maka kita bunuh saja guna menolak kejahatannya. Ketika Abu Bakar dan Maisarah mendengar perkataan mereka itu, maka mereka bergegas-gegas untuk segera pulang ke Mekah. Akhirnya mereka pun kembali pulang ke Mekah. Setelah dekat dari kota Mekah, lebih kurang pada jarak 7 hari perjalanan. Maisarah sebagai pimpinan rombongan itu, ingin mengutus seseorang untuk membawa kabar kepada Siti Khadijah memberitahukan kedatangannya. Kemudian Maisarah berkata kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya aku mengutusmu untuk membawa kabar gembira kepada Siti Khadijah, sanggupkah kiranya engkau? Rasulullah menjawab, ya, saya sanggup. Lalu Maisarah memberikan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seekor unta, dengan diberi hiasan yang indah-indah dari berbagai macam sutera. Rasulullah pun menunggangi unta itu menuju ke kota Mekah, sambil membawa sepucuk surat buat Khadijah yang isinya, wahai pemuka wanita Quraisy, perniagaan kita, tahun ini adalah perniagaan yang paling banyak memberikan laba, melebihi tahun-tahun sebelumnya. Setelah Rasulullah mengendalikan untanya hingga lenyap dari pandangan mereka, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikat Jibril alaihi salam agar melipat bumi yang dilalui oleh kaki-kaki unta yang ditunggangi Rasulullah tersebut. Malaikat Israfil disuruh menjaga di sebelah kanannya, dan malaikat Mikail disuruh menjaga di sebelah kirinya. Awan putih menaunginya. Kemudian Allah mendatangkan rasa kantuk kepada Rasulullah sehingga akhirnya beliau pulas tertidur dengan nyenyak. Pada saat itu juga Allah menyampaikannya ke kota Mekah. Ketika itu Siti Khadijah sedang duduk-duduk di serambi muka rumahnya sambil melayangkan pandangannya ke arah jalan yang menuju ke Syam. Tiba-tiba tampak olehnya satu penunggang unta sedang menuju ke jurusan Mekah, dilihatnya awan putih menaungi orang itu. Maka berkatalah Siti Khadijah kepada hamba-hamba sahayanya yang ada di sekelilingnya, tahukah kalian siapakah gerangan yang datang itu? Salah seorang dari mereka menjawab, orang itu mirip dengan Muhammad Al-Amin. Siti Khadijah berkata pula, seandainya ia memang Muhammad Al-Amin, maka aku akan memerdekakan kalian semuanya karena kedatangannya itu. Akhirnya sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pintu rumah Khadijah alaihissalam. Siti Khadijah menyambutnya dengan gembira serta memuliakan dan menghormatinya. Kemudian ia berkata, aku berikan kepadamu unta tungganganmu itu serta segala yang ada padanya. Setelah Rasulullah menyampaikan amanat yang dibawanya kepada Siti Khadijah, maka beliau pulang ke rumah pamannya. Beberapa hari kemudian, Rasulullah pergi ke rumah Siti Khadijah. Siti Khadijah berkata, wahai Muhammad, bicaralah, dan katakan kepadaku apa yang Anda inginkan. Rasulullah menjawab, paman dan bibiku menyuruh kemari untuk menanyakan tentang upahku, sebab mereka bermaksud hendak mengawinkan aku. Rasulullah mengucapkan itu dengan malu-malu dan sambil menundukkan muka.
Maka berkatalah Siti Khadijah, "Wahai Muhammad, sesungguhnya upahmu itu tidak akan mencukupi untuk mendapatkan sesuatu, akan tetapi bagaimana bila aku kawinkan Anda dengan seorang wanita Arab yang paling mulia, dan yang paling baik keadaannya serta yang paling banyak hartanya?" Raja-raja Arab dan Ajam pun ingin menyuntiknya, namun ia telah menolak kehendak mereka itu. "Aku akan mengusahakan pernikahan Anda dengannya, hanya sayang, ia mempunyai satu aib, yaitu, ia telah pernah kawin. Bila Anda menerima tawaranku ini, maka ia akan menjadi pelayan dan sahayamu." Rasulullah bangkit berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian beliau pulang kembali menuju ke rumah paman dan bibinya. Setelah tiba, beliau berkata kepada mereka berdua, "Tadi Siti Khadijah telah memperolokku, ia mengatakan kepadaku begitu." Atikah berkata, "Jika apa yang dikatakannya itu benar, maka aku akan mendebatnya." Lalu pergilah ia menjumpai Siti Khadijah, katanya, "Hai Khadijah, jika engkau memiliki harta dan nasab, maka kami memiliki hasab dan nasab, maka apakah engkau memperolok keponakanku Muhammad?" Siti Khadijah lalu berdiri dan meminta maaf kepadanya, seraya berkata, "Siapa berani menghina keturunan kalian? Sebenarnya aku mengajukan diriku kepadanya, bila ia menerima aku akan mengawininya, namun bila ia menolak, maka aku tidak akan kawin lagi dengan siapapun hingga akhir hayatku." Atikah bertanya, "Apakah pamanmu Warogoh bin Naufal telah mengetahui kehendakmu itu?" Khadijah menjawab, "Belum, namun katakan kepada abangmu Abu Thalib agar ia mengadakan jamuan, dengan mengundang pamanku Warogoh bin Naufal, kemudian lamarlah aku darinya." Maka pulanglah Atikah untuk memberitahukan kepada saudaranya Abu Thalib tentang maksud baik Siti Khadijah itu. Lalu mereka pun mengadakan jamuan makan, mereka mengundang Warogoh bin Naufal serta pemuka-pemuka Quraisy lainnya. Kemudian mereka melamar Siti Khadijah dari pamannya itu. Sang paman menjawab, "Aku terima lamaran ini, namun aku akan memusyawaratkannya lagi dengan Siti Khadijah." Setelah itu ia lalu pergi ke rumah Siti Khadijah untuk meminta pendapatnya. Siti Khadijah berkata, "Wahai pamanku, bagaimana aku dapat menolak lamaran Muhammad itu? Sedangkan ia memiliki sifat amanat, terpelihara, mulia dan baik." Warogoh berkata, "Ya, akan tetapi ia tidak memiliki harta." Maka Siti Khadijah menjawab, "Jika ia tidak memiliki harta, aku mempunyai harta yang tak terhitung, aku tidak membutuhkan harta, yang aku maui adalah seorang suami. Aku berikan hak kepadamu wahai pamanku, untuk mengawinkan aku dengannya." Maka kembalilah Warogoh bin Naufal ke tempat Abu Thalib, dan akad nikah pun segera dilaksanakan. Ia berkhutbah sendiri dengan khutbah yang memadai dan menarik. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu berkata, "Aku ingin agar Anda menemaniku ke rumah Khadijah." Abu Bakar menjawab, "Baiklah," dengan senang hati. Abu Bakar membawakan baju buatan Mesir dan surban, lalu dipakaikannya pada Rasulullah. Kemudian pergilah mereka berdua ke rumah Siti Khadijah. Khadijah menyuruh 100 hamba sahayanya untuk berdiri di sebelah kanan pintu rumahnya. Setiap orang sahaya membawa satu baki yang penuh berisikan berlian, mira delima, dan zabarjat. Ketika Rasulullah datang, maka semua sahaya itu menaburkan isi bakinya itu ke atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuklah Rasulullah bersama Abu Bakar ke dalam rumah Khadijah, lalu dihidangkan kepada mereka makanan yang lezat-lezat. Setelah selesai bersantap, Abu Bakar minta izin untuk pulang kembali ke rumahnya. Kemudian Siti Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, semua harta yang kumiliki, baik yang diam maupun yang bergerak, ladang-ladang, istana-istana, rumah-rumah, sahaya laki-laki dan sahaya perempuan, harta baru dan harta pusaka, semuanya kuberikan kepadamu. Karena itulah turun firman Allah, kami dapatkan engkau miskin, lalu kami kayakan engkau, yakni dengan harta Khadijah." Dikatakan bahwa Siti Khadijah alaihissalam hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 24 tahun, 5 bulan dan 8 hari. Di antaranya 15 tahun sebelum turun wahyu, dan selebihnya setelah turun wahyu. Usia Rasulullah ketika kawin dengan Khadijah itu adalah 25 tahun. Siti Khadijah melahirkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 putra, yaitu Al-Qasim, At-Thohir dan Al-Muthohir, semuanya meninggal dunia di waktu kecil. Dan 4 putri, yaitu Fatimah, Zainab, Ruqayyah dan Ummi Kultsum. Fatimah dikawinkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Zainab dengan Abil Ash bin Arabi, dan Ummi Kultsum dengan Utsman bin Affan alaihissalam. Setelah Ummi Kultsum meninggal, lalu Rasulullah mengawinkan pula Ruqayyah dengan Utsman.
Semua pernikahan itu terjadi pada hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.